TNI mendistribusikan bantuan logistik untuk warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat angkut C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara nomor registrasi A1340 yang dipiloti Letkol Penerbang Galuh dari Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma melaksanakan misi kemanusiaan berupa penerjunan 20 bundel bantuan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penerjunan dilakukan di drop zone lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat memasuki area penerjunan pada ketinggian rendah untuk memastikan 20 bundel jatuh tepat di titik sasaran. Setiap bundel berisi kebutuhan darurat seperti bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Paket bantuan turun secara stabil dan aman dari ketinggian minimal sehingga menjadi metode efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan. Di tengah duka banjir dan tanah longsor di Sumatera, muncul kisah mengharukan asal Papua Pegunungan. Seorang bocah sekolah dasar dengan tulus mendonasikan seluruh tabungannya demi membantu korban banjir Sumatera. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya korban tewas, warga yang terpaksa mengungsi karena permukiman penduduk terendam, sejumlah jembatan terputus, jaringan listrik dan komunikasi turut terputus, memperlambat evakuasi dan turut menjadi perhatian publik. Jadi disumbangkan? Iya. Untuk Sumatera yang banjir. Untuk Sumatera yang banjir. Betul, terjadi ke Jayapura berarti? Iya. Sementara di tengah duka bencana ini, Pison Kogoya, seorang bocah SD dari Papua Pegunungan menunjukkan aksi solidaritas dengan membongkar celengan tabungannya yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun penuh. Uang yang seharusnya digunakan untuk liburan ke Jayapura dengan tulus, ia donasikan untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Kenapa mau kasih sumbang? Rumahnya tenggelam. Rumahnya tenggelam. Baru? Tidak ada baju, tidak ada makanan. Kasihan? Iya. Ya. Disumbangkan? Iya. Dalam aksi sederhana ini, Pison menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan orang lain dan memberikan semangatnya kepada teman-teman sebayanya yang terkena dampak banjir di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Polda Sumbar membagikan kisahnya saat menyelamatkan warga terjebak di tengah banjir besar yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Meski banjir kian tinggi, banyak warga bertahan di rumah mereka dan harus dibujuk agar mau dievakuasi. Ibda Ferry Hardinsyah, anggota Polda Sumatera Barat, berjibaku menerjang banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak pada akhir November lalu. Ketinggian air yang mencapai hingga 2 meter di kawasan Nanggalo, Kota Padang, membuat rumah-rumah warga terendam. Ibda Ferry dan petugas SAR lainnya menyelamatkan korban dengan menggendong tubuh korban yang lemah dan menaikkannya ke atas perahu karet. Banyak batu. Dalam. Pak Babin. Jadi ketika itu kami mendapatkan informasi dari salah satu warga ada 2 orang suami istri yang belum dievakuasi karena menolak dievakuasi. Jadi saya bersama tim dari Humas dan Kapolsek Nanggalo mencoba turun untuk merayu, membujuk
sepasang suami istri tersebut supaya mau dievakuasi. Awalnya beliau bersikeras tidak mau. Jadi setelah dibujuk sama Kapolsek Nanggalo, akhirnya ibu itu akhirnya mau kita evakuasi ke posko. Kini banjir di beberapa daerah di Kota Padang sudah mulai surut, namun masih banyak korban hilang yang belum ditemukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Aktua tersaji lengkap di sini. Besok polisi meringkus 7 pelaku. Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.